Bang, bleedingin, cara ngebleeding rem depan gimana sih gitu. Nih kebetulan lagi ngebleeding. Cara gini om, ini kasih selang, ini kita buka nih biar gampang. Sama sih sebenarnya kalau yang udah mekanik yang udah paham-paham mah ya jangan dikomen, jangan diketawain dah. Ini yang belum tahu aja ya, sekedar nanya, yang kemarin nanya. Ini di atasnya dibuka nih. Nah ini ngebuang angin bohong itu kalau awalnya kita pencet nih, nah dia ntar dia keluar. Dia yang udah normal itu kalau nggak ada angin dia naik sendiri. Nah ini nggak naik nih, berarti ada angin bohong atau angin palsu. Nah ini pencet aja dulu nggak apa-apa sampai si keluar gelembung. Nih yang ini masih ada angin kejebak di dalam. Nah ini patokannya ntar kalau dia mulai turun sendiri lah dia tuh ya, yang di tangki reservoirnya atau tangki cadangannya. Nah itu berarti anginnya udah kedorong. Ini nggak apa-apa dikompak dulu buat nendang si gelembung atau angin yang kesimpan. Patokannya kalau dia udah normal, ini nggak usah dipencet aja nih di handle, dia naik sendiri. Nah ini belum, berarti masih ada angin yang kejebak atau angin palsu. Nah itu angin itu udah mulai naik, di atasnya pasti kurang. Nah kita di atasnya kurang nih, tambahin lagi nih. Kalau minyak rem usahain yang bagus, pakainya dot 3 lah, jangan minyak rem yang 10 ribuan sebotol kayaknya apaan gitu ya. Aduh. Nah ini hati-hati juga minyak rem nih, jangan sampai kena bodi nuangnya ya, karena tajam, minyak rem ini tajam. Ini mereknya gue pakai Presdong. Nah, kalau mau cepet tuh pakai apa namanya tuh, bekas suntikan tuh yang gede, nah itu disedot bisa tuh. Nah, ini masih ada tuh ya. Ini angin-angin yang palsunya nih. Nah ini udah mulai berkurang lagi, berarti ini udah mulai ngisi nih. Nah ini diemin aja gitu, jadi jangan, kadang-kadang banyak yang nggak tahu ya, maksudnya pengguna pribadi ya, bukan mekanik. Kalau mekanik udah pasti tahu lah ya, kadang dia ngocok-ngocok tuh rem dapat kagak gitu ya, karena nggak tahu triknya gitu, bahkan lama. Nah ini kan masih banyak tuh. Nah kontrol lagi yang di atas, kalau mau dia kosong tambahin lagi. Nah yang penting usahain jangan sampai kena bodi, apalagi ini bodinya baru dicat nih, komplain gue ntar. Nah kalau bekas minyak rem, ngelapnya jangan pakai bensin, kayak air, karena dia sebenarnya bukan jenis oli gitu, nyebut aja oli. Bahkan gue tahu dari teman yang kerja di Presdong ya, merek minyak rem, dia nyebutnya tuh cairan rem, bukan minyak rem gitu. Nih, pihak Presdong tuh nyebutnya cairan, bukan minyak. Nah kesalahan teman-teman juga kadang-kadang tuh banyak yang kampas, dia ngeliat dari apa namanya nih, sini kan ada kontrolnya nih, ini udah burak ya. Kalau yang agak bening dia kelihatan, ketika minyaknya turun sangkanya dia minyaknya habis, ditambahin deh. Nah itu kesalahan banget. Kalau minyak remnya kurang di bak kontrol ini jangan ditambah-tambah, karena sistem minyak rem atau hidrolik itu ketika dia kampasnya tipis, ini kampas ini tipis, si minyak ini turun, si minyak itu turun. Ntar ketika ganti yang tebel, baru si piston ini kan di press nih, dirapetin pistonnya. Nah itu si minyak naik lagi. Jadi jangan pernah ditambahin kalau nggak ada kebocoran.
Jadi kalau ada kebocoran yang lebih bagus diganti sealnya, dibenerin. Nah kesalahannya kebanyakan dilihat dari uh, kontrol di reservoir atau tangki cadangan lah ya, atau seal di master rem ditambahin. Nah itu kesalahan banget, jangan ditambahin. Nanti pas ganti kampas rem neken si piston ini ampun-ampunan gitu ya. Kalau di atasnya dibuka nanti malah muncrat kemana-mana. Ini udah main sih ya, cuman intinya gini, kalau ketika minyak rem di master remnya itu kelihatan di kontrolnya itu mulai berkurang, bukan berarti minyaknya habis ya. Berarti si kampasnya udah mulai tipis. Nah terus kita mau ngepas ini gimana sih gitu ya. Ini kan ditekan dulu nih semua sampai rata. Kalau habis yang dikuras ya, ini diratain dulu nih si piston. Nah ini diisi penuh. Nah itu udah paling bener deh. Nanti dia ketika kita ganti kampas terbaru, nanti dia pas ukurannya, nggak kelebihan. Nah kalau mamanya dia kampas masih tebel, di sininya berkurang nih, ditambahin, nah itu malah ketika ganti kampas tekan si piston ini nih ampun-ampunan nih. Nah, ntar begitu dibuka atasnya malah muncrat kena bodi, sayang bodinya gitu. Mungkin itu aja yang kemarin minta tutorialnya, minta cara ngebleeding. Nah ini udah gue share, mudah-mudahan bisa dipahamin. Kalau nggak, nah nanti kalau itu proses bleeding udah selesai, pada saat ganti kampas rem jangan lupa ini bracket kalipernya dibersihin ya. Ini yang bikin kadang macet nih ya, ini kotor benar. Ini HP-nya apa dia ciki sini, jadi kurang fokus. Nah ini kotor banget ya, ini dibersihin dua-duanya nih, nanti dikasih gemuk atau stempet atau grease. Nah kalau kata bahasa orang Jawa tuh paslin. Nah dulu gue inget nih punya kenangan paslin ya. Nah ini biar dia nanti si kalipernya itu bermainnya dengan maksimal. Semoga bermanfaat buat semua teman-teman. Salam satu aspal.